Insya Allah kita doakan semoga dilancarkan perjalanannya, dimudahkan pelaksanaan ibadah hajinya, dan bisa kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya muliakan yang telah memberikan kata sambutan Bapak Khalid beserta seluruh keluarga besar yang alhamdulillah di hari yang cerah ini, di pagi yang cerah ini, kita sama-sama berkumpul di dalam suatu kegiatan Walimatus Safar dengan harapan perkumpulan kita ini menjadi satu perkumpulan yang tercatat sebagai perkumpulan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kata pengantar sudah sangat baik bagi calon tamu-tamu Allah sebelum melaksanakan perjalanan ke tanah suci harus meminta maaf. Mungkin ada kesalahan antara sesama manusia sehingga ketika berangkat dalam keadaan bersih. Para fuqaha menganjurkan bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji khususnya itu at-taubah, dianjurkan untuk bertaubat sebelum melaksanakan perjalanan tersebut. Kemudian yang tak kalah penting adalah masalah hutang piutang. Kalau memang sempat ada yang memiliki hutang, dilunasi. Kalau memang tidak sempat, harus berikan pesan kepada keluarga. Ya, karena kaitannya dengan masalah hutang, kebanyakan di masa lampau itu melaksanakan ibadah haji itu dianggap seperti perjalanan yang mengorbankan, bahkan mohon maaf, nyawa. Banyak yang wafat meninggal ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, wasiat untuk masalah hutang piutang menjadi hal yang sangat penting juga. Jadi harus keluarga yang ditinggal harus tahu dan berikan pesan. Kalau seandainya punya hutang sama ditulis ada hutang sama si fulan sebagai bentuk ikhtiar. Kalau memang ada jamaah haji yang meninggal di tanah suci, keluarga yang bersangkutan bisa segera melunasi. Kalau nanti ada pilihan misalnya meninggal dan dimakamkan di kota Madinah atau di Makkah, itu satu pilihan yang sangat istimewa. Harusnya keluarga jangan minta dikuburkan di tempat tinggal atau di kampung. Itu pilihan. Para aulia wassolihin punya harapan dikuburkan di tanah suci. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man istata'a yamuta bil Madinah falyaf'al fa inni ashfa' liman yamutu biha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, siapa yang memang wafat di kota Madinah, maka wafatlah di kota Madinah. Karena saya akan berikan syafaat khusus kepada orang yang dimakamkan di Madinah Munawwarah, khususnya di pemakaman Baqi. Nabi memberikan doa khusus, Allahumma ighfir li ahli Baqi. Ya Allah, berikanlah pengampunan dosa kepada penghuni kubur yang ada di Baqi. Ibadah haji diwajibkan pada tahun 9 Hijriah berdasarkan pendapat mayoritas para ulama. Jadi dari rukun Islam, sholat, zakat, puasa, yang paling akhir ibadah yang Allah wajibkan itu ibadah haji tahun 9 Hijriah menurut mayoritas para ulama. Wa disebutkan bahwa manis tata ilahi sabila, bahwa diwajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji, mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adzin fin nasi bil hajj. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah memberikan seruan untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau naik di Jabal Abi Qubais. Kemudian Allah perintahkan, serukanlah
kepada seluruh manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah atau 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam tafsirnya menerangkan bahwa ketika Nabi Ibrahim menyerukan ibadah haji, suara Nabi Ibrahim disampaikan oleh Allah kepada seluruh manusia yang ada di masa itu. Mereka langsung bisa mendengar suara seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan suara Nabi Ibrahim itu disampaikan oleh Allah ke alam arwah. Bahkan janin-janin yang ada di rahim-rahim wanita atau rahim daripada ibu itu pun mendengar seruan suara Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya kaum mukminin. Siapa yang menjawab seruan Nabi Ibrahim, makanya diawali dengan kalimat talbiyah, labbaik. Labbaik itu artinya kami menjawab panggilanmu. Siapa yang menjawab pada waktu itu satu kali, maka nanti ditakdirkan dia hidup di dunia, dia melaksanakan ibadah haji sebanyak satu kali. Siapa yang menjawab dua kali, ditakdirkan dia ibadah haji dua kali. Siapa yang menjawab tiga kali, dia ditakdirkan beribadah haji sebanyak 3 kali. Siapa yang gak menjawab panggilan tersebut, maka tidak ditakdirkan dia melaksanakan ibadah haji. Maka saya katakan dari awal bahwa ibadah haji, begitu juga umroh, itu adalah pilihan Allah kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu, ikhwan muslimin rahimakumullah, ibadah haji bukan hanya sekedar melaksanakan manasik haji. Yang kita ketahui, manasik haji ini terbatas hanya di tanah suci Makkah, kecuali di Madinah tempat miqat. Orang Madinah miqat di Bir Ali. Bir Ali tempat miqat disebut miqat makani. Miqat tempat, miqat terbagi dua, ada miqat zamani, ada miqat makani. Tempat niat melaksanakan ibadah haji dan umroh harus ada di tempat tersebut. Itu namanya miqat makani. Miqat zamani kaitannya dengan waktu mulai berniat ibadah haji. Kapan itu? Mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan awal dari Dzulhijjah. Kalau miqat zamani dan makani, zamaninya umroh tidak ada batasan. Tapi kalau ibadah haji dibatasi hanya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan di awal Dzulhijjah. Al-Hajj logatan ghuslu baitillah biniyatin nusuk. Tujuan menuju ke rumah Allah dengan niat ibadah. Nah, perjalanan ibadah haji juga kita manfaatkan juga sebagai perjalanan mengenang sejarah. Perjalanan untuk mengunjungi atau bersilaturahmi kepada Nabi Muhammad SAW. Memang ziarah kepada Nabi bukan termasuk daripada rukun haji maupun umroh, tapi bagian daripada rukun iman. Makna rukun iman di sini bukan yang saya maksudkan arkanul iman ada 6, bukan. Tapi Nabi kaitkan masalah cinta kepada Nabi itu dengan keimanan. Gak bisa dipisahkan penghormatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia menjadikan aku lebih ia cinta melebihi anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Dari hadis ini Nabi kaitkan antara cinta kepada Nabi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan ibadah haji juga kita buat agenda mengunjungi tempat-tempat bersejarah, mengenang kembali perjuangan Nabi Muhammad SAW, berziarah ke makamnya Rasul SAW, dan seterusnya, sehingga ada sesuatu yang kita bawa pulang ketika sudah melaksanakan ibadah haji. Balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah hajinya diterima, yang pertama adalah orang itu bagaikan bayi yang baru lahir, tanpa ada dosa sedikit pun.
hujju fa innal hajja yaksilu dzunub kama yaksilul ma'ud daram. Dalam hadis Nabi bersabda, berhajilah kalian, sesungguhnya ibadah haji itu mencuci dosa-dosa sebagaimana air membersihkan dan mencuci kotoran. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji secara otomatis seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah surga. Hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Ada tempat sejarah yang bisa menginspirasi kita untuk bisa melakukan hal yang sama. Ada seorang wanita namanya Sayyidah Zubaidah. Ya, ketika kita datang ke Arafah, Arafah itu nama tempatnya Wadi Nu'man. Wadi Nu'man itu di situ ada sumur-sumur. Nama sumurnya Ainu Zubaidah, mata air Zubaidah. Ada juga kanal-kanal yang terhubung di Mina sampai di Kufah di Irak. Kanal tersebut dinamakan Darbu Zubaidah. Itu historisnya bahwa Zubaidah ini adalah istri dari Harun al-Rashid, seorang khalifah di masa Daulah Abbasiyah. Beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memberikan pesan kepada beliau dalam mimpinya bahwa nanti musim haji bertepatan dengan musim qahtun, masa paceklik kekeringan. Jamaah haji akan kekurangan air. Ini sebelum pelaksanaan ibadah haji di masa itu. Maka Nabi memberikan pesan kepada Sayyidah Zubaidah untuk menggali sumur-sumur yang ada di Makkah. Pada waktu itu yang dijadikan lokasi adalah Wadi Nu'man, ya, tempat berdekatan dengan Gurun Arafah. Wadi Nu'man. Dan Wadi Nu'man ini juga adalah tempat Allah mengambil sumpah kepada seluruh manusia untuk beribadah dan menyembahnya kepada Allah di masa Nabi Adam alaihissalam. Namanya Wadi Nu'man. Maka Sayyidah Zubaidah bangun dari tidurnya, dia mengabarkan kepada suaminya yang sebagai khalifah waktu itu, Harun al-Rashid, bahwa semalam saya bermimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad memberikan pesan bahwa di musim haji kali ini, tahun ini, jamaah haji akan mengalami masa kekeringan. Maka dia berinisiatif untuk membuat sumur-sumur. Ada 100 sumur. Sampai sekarang sumurnya masih ada di Wadi Nu'man. Mereka namakan Ainu Zubaidah. Kanal-kanal yang menghubungkan aliran air yang ada di Kufah sampai ke Mina, tebing-tebingnya masih terjaga sampai saat ini, masih bisa dilihat, dinamakan dengan Darbu Zubaidah. Maka Zubaidah mengeluarkan biaya pada waktu itu untuk membuat sumur-sumur, ada 100 sumur dengan jalur kanalnya itu sekitar 1.500.000 dinar. 1 dinar kurang lebih 3 juta. Kalau sekarang harga emas naik ya, bisa 2 juta, itu ya dikali lipat. Kita ambil yang genap 3 juta deh. 1 dinar kalau 3 juta, kemudian dikali 1.500.000. Kalau dikonversi ke rupiah mungkin kurang lebih hampir 4.500.000.000. Itu biaya pribadi beliau dikeluarkan untuk membangun sumur-sumur di Wadi Nu'man dan membangun kanal. Dan sampai sekarang tempat itu masih ada. Nah, ini wakaf terbesar. Wakaf terbesar tercatat dalam sejarah. Ada sahabat Sayyidina Utsman bin Affan mewakafkan. Sampai sekarang wakafnya itu tetap berjalan dan rekeningnya itu atas nama Sayyidina Utsman bin Affan di kota Madinah. Dan juga sumur-sumur yang dibuat oleh Sayyidah Zubaidah. Itu sampai sekarang bisa. Nanti bisa dikunjungi tempat-tempat tersebut, sekaligus juga
Selain manasik haji, kita mendatangi tempat-tempat bersejarah. Ada satu tabi'in namanya Imam Atha bin Abi Rabah. Itu dikenal sebagai salah satu tokoh tabi'in yang paling paham tentang manasik haji di kalangan para tabi'in. Jadi manasik haji ini ada beberapa sahabat yang secara khusus meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW terkait masalah manasik haji. Yang paling lengkap itu dari Sayyidina Abdullah bin Zubair. Beliau meriwayatkan hadis tentang tata cara manasik haji yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Ibnu Abbas dan banyak para sahabat. Imam Ali bin Abi Thalib, mereka mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW tentang manasik haji. Di antara generasi tabi'in yang paling faham, paling faqih dalam ilmu manasik haji itu adalah Atha bin Abi Rabah. Imam Abu Hanifah pernah melaksanakan ibadah haji. Beliau secara teori paham ilmu fikih, sebab beliau pendiri madhab Hanafi yang menisbatkan ke nama beliau. Lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Nah, ilmu manasik ini bukan ilmu teori, tapi ilmu manasik haji ilmu praktek. Kadang-kadang orang dengan teori sulit memahami, tapi ketika sudah melaksanakan manasik haji, sudah mengamalkan secara langsung baik umroh ataupun haji, itu lebih mudah dipahami. Selevel Imam Abu Hanifah secara teori faham betul itu manasik haji. Maka beliau ketika berangkat ibadah haji sampai ke Masjidil Haram, sunnahnya itu adalah tawaf, bukan tahiyatul masjid. Walaupun kita masuknya ke masjid, sebab hukum dasarnya setiap kali masuk ke masjid, pesan dari Nabi Muhammad SAW, jangan kita duduk, tapi beliau penghormatan kepada masjid dengan cara sholat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, jangan duduk, tapi sholatlah sebelumnya sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Masjid dimanapun, ketika kita memasukinya, sunnahnya tahiyatul masjid. Berbeda dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu tahiyatul masjidnya bukan sholat 2 rakaat. Pertama kali sampai ke Masjidil Haram yang dilakukan adalah tawaf 7 kali. Setelah tawaf, kemudian baru sholat. Selevel Imam Abu Hanifah, beliau bingung waktu itu tentang masalah ini. Ini yang didahulukan tahiyatul masjid, sholat, apakah tawaf? Padahal beliau ahli fikih. Ternyata orang-orang Makkah sudah menjadi kebiasaan. Ada pendatang datang dapat satu pengetahuan ilmu fikih, mereka masuk ke Masjidil Haram tidak sholat tapi tawaf. Maka Abu Hanifah paham, oh ternyata tahiyatul masjid yang Masjidil Haram itu bukan sholat tapi tawaf. Setelah tawaf, sholat di mana? Sunnahnya Maqam Ibrahim. Kalau memang memungkinkan sholat di tempat tersebut, itu yang disunnahkan. Wattakhidhu mim maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim tempat sholat. Kalau tidak memungkinkan, jangan memaksakan. Sama seperti Hajar Aswad harus dicium, tidak harus. Kalau memang nanti berdesakan laki dengan perempuan, jadinya haram, dorong-dorongan, maka cukup Nabi memberikan opsi kedua, isyarat istislam. Ya, dengan isyarat seakan-akan kita mencium Hajar Aswad, itu sudah cukup. Nah, karena substansinya bukan di itu. Substansinya adalah memaknai haji, bukan hanya ritual fisik. Tanda haji seseorang itu diterima oleh Allah adalah setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Sholatnya lebih khusyuk, baca Al-Qurannya lebih khusyuk, akhlaknya berubah, lebih baik, lisannya lebih baik dalam berucap, perilakunya menjadi orang yang rendah hati, hatinya menjadi bersih, pikirannya selalu mengingat Allah, mengingat akhirat. Nah, ini pertanda bahwa ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Ikhwanul muslimin rahimahumullah,
Terakhir saya ingin sampaikan bahwa tidak semua orang diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji dari golongan kaum muslimin. Maka yang sudah dipilih oleh Allah, jagalah, syukurilah. Ihfadillah yahfadkan. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Makna jagalah Allah, bukan kita menjaga Allah. Allah gak butuh penjagaan makhluk. Allah maha besar, Allah maha kuat, Allah maha segala-galanya. Tapi maksud jagalah Allah dari pesan Nabi Muhammad SAW, jagalah hukum-hukum Allah, jagalah agama Allah. Dengan cara apa? Kita taat dan patuh kepada semua perintah Allah dan perintah Rasul Muhammad SAW. Haji secara filosofi perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah, bukan menuju kepada Ka'bah. Ka'bah itu hanya bangunan yang di dalamnya kosong, nggak ada isi apa-apa. Dia hanya menjadi simbol arah kiblat. Tapi substansinya adalah kita menuju kepada Allah. Dan Allah tidak hanya berada di Ka'bah. Allah tidak terikat dengan tempat. Maha suci Allah. Dari tempat, dari waktu, dari arah. Allah ada di mana kita berada. Di masjid yang ada di kampung kita. Kita ketika ingin mendekatkan kepada Allah dengan hati yang penuh kecintaan dan ketundukan kepada Allah, maka itu juga bisa dengan posisi yang sama ketika kita sujud kepada Allah di Masjidil Haram. Kiblat kita hati. Orang, dikatakan oleh para ulama, ada orang sholat di depan Ka'bah, tapi hatinya di situ kosong daripada Allah. Hatinya di situ tidak ada ta'alluq dengan Allah, maka dia jauh dari Allah. Nah, orang yang jauh dari Ka'bah tapi hatinya selalu terikat dengan masjid, Nabi katakan tuh, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kama qala Nabi SAW. Hati seorang yang selalu terikat dengan masjid, ini adalah orang pilihan yang nanti mendapatkan naungan khusus di yaumil qiyamah. Nah, sehingga ibadah haji menjadi pilihan yang wajib kita syukuri bagi orang yang sudah dipilih oleh Allah melaksanakan ibadah haji. Dan yang orang-orang yang belum melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, niat hajinya tetap wajib. Kita tetap punya harapan dan niat ingin melaksanakan ibadah haji. Toh memang takdirnya Allah sampai meninggal belum sempat melaksanakan ibadah haji. Jangan berkecil hati. Di hari kiamat diberikan kitab amal, dibuka lembaran kitab amal, ternyata di situ tercatat orang tersebut melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia mengatakan, ya Rob, seingat saya, waktu saya hidup di dunia, saya belum pernah melaksanakan ibadah haji. Ini jangan-jangan buku amalnya keliru nih. Kok tercatat saya melaksanakan ibadah haji? Ini disebutkan di dalam riwayat kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah ala Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Ad-Dimyan. Apa kata Allah? Wahai hambaku, benar selama kamu hidup, kamu belum pernah melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi saya tahu di dalam hatimu itu kamu ingin sekali melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi saya belum mentakdirkan engkau untuk ibadah haji. Niatmu ingin melaksanakan ibadah haji, saya catat sebagai satu niat yang diterima oleh saya, dan saya anggap engkau sudah melaksanakan ibadah haji. Maka kewajibanmu seluruhnya telah kau laksanakan. Maka kita harus tetap berniat merindukan untuk melaksanakan ibadah haji. Kalaupun takdir tidak menetapkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji, paling tidak niat kita sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatul mu'min khairun min amali, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung daripada niat. Dan mudah-mudahan Allah taala mudahkan perjalanannya, dijadikan hajjan mabrurah wa dhanban maghfurah wa sya'yan mashkurah wa tijaratan lan tabur.
wa jami'il hadirin insyaallah kataballah al-hujjaj sebagai para jamaah atau rombongan ibadah haji insyaallah di tahun-tahun berikut dipilih oleh Allah menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan perkumpulan kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perkumpulan yang mendatangkan pengampunan Allah, yang mendatangkan rahmatnya Allah, yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil habaib wa ala khatamihi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ala sittil Hasan wal Husain wa ummihim al-batul zahra'i dawil mafakhir wal manaqib salatan wa salaman daiman abadan sarmada la yuhsi mahasib wa as'aluka Allahumma bi jahilika an tuzilana al-ataya wal mawahib wa an tasrifa 'anna jami'al balaya wal masa'ib wa an tulhiqana bihim ya Allah ya Rabbana fi a'lal maratib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanfi biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-suruq wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi al-mansub. Allahumma jal hajjana bil karim ya rabbal alamin. Allahumma jal hajjana karim ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma nafi qulubana bi ta'alluqi biman dunna waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la mayyitan illa rahimtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la agiman illa razaqtah wa la dhallan illa hadaitah wa la mubtalan illa afaitah wa la du'aan illa istajabtah wa la hajatan illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyan mahruma ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa diryatil aghyar miftahi babil yasan sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi al-har wa ashabil akhyar al-afdalih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabiy al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuka fiha salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.